3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, penonton dimanapun Anda berada, dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjumpa lagi di pertemuan kedua dari pembahasan kita dari buku yang telah kami tulis ini, yaitu Fikih Kedokteran Kontemporer yang terkait dengan puasa dan Ramadan serta panduan ibadah bagi orang sakit di bulan Ramadan. Dan insya Allah kita akan melanjutkan materi yang telah kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Insya Allah materi kita sekitar 30 sampai 40 menit, dan kita akan memperbanyak sesi tanya jawab terkait dengan pembahasan fikih kesehatan, baik itu terkait dengan puasa, terkait dengan Ramadan, terkait juga dengan wabah Covid, dan juga bagaimana orang sakit ya beribadah di bulan Ramadan, terkait puasanya, mungkin berobat, minum obat, dan mungkin terkait kodoknya. Alhamdulillah telah kami bahas dalam buku ini, dan insya Allah kita akan sampaikan secara rutin dan bertahap. Dan bagi penonton sekalian, pemirsa yang ingin bertanya, kami persilahkan bertanya dan menghubungi nomor berikut melalui WhatsApp atau SMS. Nomornya saya bacakan. Saya bacakan dahulu nomornya. Ya, 0823 4033 3288 ya. Sekali lagi silahkan bertanya melalui WhatsApp atau SMS melalui nomor 0823 4033 3288, atau bisa juga melalui kolom komentar dari video live kita. Baiklah para pemirsa, para penonton, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita masih di bab yang ketiga terkait dengan pembatal-pembatal puasa kontemporer, dan kita masuk dengan obat dan alat kedokteran. Sebelumnya kita telah membahas tentang hukum suntikan, dan sekarang kita akan lanjut dengan tetes hidung, tetes mata, dan tetes telinga. Kita mulai dulu dengan pembatal puasa terkait dengan tetes hidung atau obat hidung. Di sini apakah menggunakan tetes hidung ataupun juga kita bahas tentang semprot hidung, apakah ini membatalkan puasa ya? Kita langsung ambil kesimpulannya saja ya, dari berbagai penjelasan yang kami paparkan agak panjang lebar, karena metode kami menyampaikan di sini kita sampaikan kesimpulan dan ringkasan-ringkasannya, dan kita akan memperbanyak tanya jawab. Untuk obat hidung ya, obat tetes hidung, ditetes di hidung, pendapat terkuat adalah tidak membatalkan puasa. Jadi tetes hidung ini tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang paling kuat, walaupun juga ada pendapat ulama yang menyatakan tetes hidung ini batal. Yang menjadi sisi permasalahan atau pembahasan adalah terkait dengan hadis Rasulullah SAW mengenai istinsyaq, yaitu memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu ya. Jadi kita berwudu seperti ini, kemudian kita hirup. Ini namanya istinsyaq, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, balik fil istinsyaqi illa antakuna soiman. Masukkanlah ya, air istinsyaq gitu, menghirup ya lewat hidung seperti itu. Ya, istinsyaqlah dengan sungguh-sungguh, artinya serius ya.
Maksudnya benar-benar air tersebut agak masuk sedikit ke hidung ya, bukan hanya sekedar ditempel seperti ini, kecuali jika engkau dalam keadaan berpuasa. Jadi istinsak yang benar adalah air tetap masuk sedikit di hidung ya, kemudian kita istinthar ya, setelah itu kita buang. Ya, ya. Insyaallah semuanya telah ingat ya fikih wudu ya, istinsyak ini kita buang dengan tangan kiri seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan ya dalam terkait dengan obat tetes hidung ini seperti ini ya. Jadi ketika kita berpuasa ya, Rasulullah SAW melarang kita melakukan istinsak yang benar-benar ya, yang sungguh-sungguh, artinya sampai masuk. Kenapa? Para ulama menjelaskan kalau kita istinsak begini, kita lakukan sungguh-sungguh ya, ini nanti khawatirnya airnya akan kelolosan dan akan masuk ke dalam kerongkongan dan bisa jadi membatalkan puasa. Ini adalah dalil bagi ulama yang mengatakan tetes hidung ini membatalkan puasa ya, seperti istinsak. Maka kita jawab ya, kita jawab karena kita mengikuti pendapat ulama yang menyatakan tetes hidung tidak membatalkan puasa. Ya, jadi ada beberapa penjelasan. Yang pertama ya, istinsak ya, istinsak itu berhirup ini berbeda dengan tetes hidung, karena tetes hidung itu sebenarnya itu hanya memasukkan beberapa tetes ya, paling 1, 2 atau maksimal 3 dengan jumlah yang sangat sedikit ya, jadi agak berbeda. Kemudian juga yang dimaksud dengan istinsak ini yang bersungguh-sungguh, yang benar-benar dihirup ya, jadi dia menggunakan hirupan seperti itu. Jadi sedangkan tetes hidung ini tidak menggunakan hirupan ya. Jadi kalau istinsak berlebihan itu ada kemungkinan dihirup masuk langsung lolos. Sedangkan tetes hidung tidak, hanya ditetes tapi tidak sampai dihirup seperti itu. Jadi ini berbeda ya. Sehingga pendapat terkuat ya, pendapat terkuat. Jadi perbedaannya di situ sekali lagi, istinsak ini menggunakan hirupan begitu. Ya, sehingga bisa lolos ya, kalau berlebihan. Sedangkan tetes hidung ini berbeda ya, hanya tetes aja, ditetes beberapa kali ya. Nah, demikian juga dengan semprot hidung. Jadi memang ada semprot hidung ya, disemprot ya. Terapinya salah satu ini juga tidak membatalkan puasa, kecuali satu ya, ada alat kedokteran yang bisa membatalkan, yaitu ada namanya selang nasogastrik ya. Selang nasogastrik ini selang yang dimasukkan ke hidung ya, selangnya agak panjang segini ya, panjang ya, intinya dia dimasukkan lewat hidung dan sampai ke lambung. Dan memang fungsinya selang gasonastrik ini menyampaikan makanan ya dari hidung ke lambung. Jadi misalnya ada pasien pingsan atau ada pasien punya permasalahan dengan bukan pingsan ya, ada punya pasien yang kesulitan makan lewat tenggorokannya karena ada penyakit atau ada suatu masalah, dia perlu memasukkan makanan ke lambung. Jadi melalui selang ya, lewat hidung, selangnya sampai ke lambung dimasukkan. Ini kalau alat selang nasogastrik seperti ini tentu saja membatalkan puasa. Ya, jadi kesimpulannya tetes hidung tidak membatalkan puasa dan semprot hidung juga tidak membatalkan puasa, sedangkan penggunaan selang nasogastrik ini membatalkan puasa. Kita lanjutkan dengan pembatal puasa terkait dengan obat mata ya, tetes mata. Sebagaimana sebelumnya ya, tetes mata ini juga ada ikhtilaf ulama, ada perbedaan pendapat ulama yang menyatakan ini batal dan juga yang menyatakan juga tidak batal ya, tidak batal. Kenapa? Karena para ulama sejak zaman dulu sudah mengetahui bahwasanya dari mata itu ada saluran yang bisa menghubungkan ke hidung sampai kerongkongan. Ya, memang secara anatomi memang ada ya, dari mata ini sampai ke
sampai ke kerongkongan. Ini ada bahkan ya kalau kita melakukan tetes mata, terkadang kita merasakan pahit ya, merasakan pahit di tenggorokan ya bagi beberapa orang. Nah, memang tetes mata ini ada perbedaan pendapat ulama ya, tapi pendapat terkuat yang kita pegang adalah tetes mata tidak membatalkan puasa. Ini yang kita pegang dan ini pendapat ulama banyak ya. Dalam buku saya jelaskan siapa saja ulamanya dan alasan-alasannya. Intinya adalah kenapa tidak membatalkan puasa tetes mata, karena memang obat tetes mata ya hanya 1 atau 2 tetes ya. Tidak terlalu banyak, dan memang ada saluran menuju kerongkongan, tetapi dalam perjalanannya tetesan tersebut akan menempel pada pinggiran-pinggiran atau bahasa kedokterannya menempel pada mukosa ya, mukosa lapisan. Jadi kita bayangkan ini ada benda ya, kita tetes gitu, tetes, tentu dia akan tetesannya mengalir begini ya, mengalir karena tetesannya sedikit, kadang-kadang tetesannya nggak sampai bawah. Ya, bisa dipahami ya. Seperti itu, kita ulangi, ada tetesan sedikit, ya dia akan lewat. Ini anggap atasnya mata ya. Mata udah kepake sedikit, udah kepake di mata, kemudian dia akan turun ke kerongkongan. Ya, dia netes seperti ini. Kadang-kadang sampai di sini selesai, nggak sampai ke bawah. Ya, dan ini pun jumlahnya sangat kecil ya. Jadi nggak sampai, karena udah menempel di mukosa-mukosa dari anatomi sekitar mata dan kerongkongan ya. Dan mungkin ada pertanyaan, terkadang kita tetes mata ya kerasa ya, obatnya kerasa di kerongkongan, pahit ya, ini berarti batal puasa katanya. Tentu saja pendapat ini tidak tepat juga ya. Kenapa? Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan, ada ulama mengatakan ada yang namanya buah honzal ya. Buah honzal ini buah yang sangat pahit ya, seperti semangka bentuknya, dan memang untuk mengobati urus-urus ya, mengobati untuk membuat orang muntah. Jadi buah honzal tersebut diinjak-injak ya, diinjak-injak melalui kaki, dalam kaki yang tidak beralas ya. Kemudian maka karena saking pahitnya buah honzal ini hanya diinjak oleh kaki, tetapi zatnya mungkin masuk ke pori-pori kaki dan terasa pahitnya di kerongkongan, dan orang yang menginjak tersebut akan muntah. Jadi itu terapi muntah di zaman dahulu. Nah, katanya ulama ya, seperti ini ya, menginjak buah honzal dan kerasa pahitnya di tenggorokan, ini tidak membatalkan puasa ya. Karena ya, sebenarnya ada penjelasan panjangnya secara kedokteran, karena dia bisa tidak mesti harus masuk zat tersebut untuk bisa dirasakan. Sedangkan ya, ulama yang menyatakan tetes mata ini membatalkan karena memang ada yang mengkiaskan dengan celak mata ya. Penggunaan celak mata ini pun sama di zaman dahulu, fikih-fikih sebelumnya ulama ikhtilaf tentang hukum celak mata ketika berpuasa, apakah membatalkan atau tidak. Ya, intinya adalah pendapat sebagian ulama, celak mata ini tidak membatalkan puasa. Ya, sehingga kesimpulannya adalah penggunaan obat tetes mata tidak membatalkan puasa ya, tidak membatalkan puasa. Ya, kita lanjutkan dengan obat tetes telinga ya, obat tetes telinga. Dan dalam ilmu kedokteran memang ada 2 terapi, yaitu obat tetes telinga, ditetes, dan satu lagi ada membilas telinga ya, membilas telinga. Sama seperti pembahasan sebelumnya, tetes telinga sejak dahulu para ulama menyebutkan ada perbedaan pendapat, ada yang menyatakan membatalkan puasa dan ada yang menyatakan tidak membatalkan puasa. Ini saya dalam buku ini saya jelaskannya, ulama siapa saja yang mengatakan batal, ya mazhab yang mana mengatakan batal. Dan pendapat terkuat ini obat
tetes telinga. Tetes telinga ini pendapat terkuat yang kami pegang dari pendapat ulama, tidak membatalkan puasa ya. Tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena ulama yang mengatakan batal, mereka sudah tahu ya sejak zaman dulu bahwasanya memang ada saluran yang menghubungkan antara telinga dengan kerongkongan. Ada saluran ya. Ternyata memang ya, apa yang diklaim oleh ulama di zaman dahulu memang dalam ilmu kedokteran modern sekarang memang ada. Jadi dalam ilmu anatomi ada saluran yang menghubungkan telinga dengan kerongkongan. Saluran tersebut disebut dengan saluran eustachius. Jadi memang ada. Ya, memang ada. Akan tetapi walaupun ada saluran yang menghubungkan telinga dengan kerongkongan, ya, sebagaimana mata juga dengan kerongkongan, bukan berarti ya ini membatalkan puasa ya. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, tetes telinga ya, tetes hidung, tetes mata ya, penjelasannya sama. Kenapa? Karena rata-rata obat tetes ini ya menggunakan hanya sedikit, hanya beberapa tetes saja, dan dia akan terlewati melewati mukosa ya, tetes begini, kemudian dia hanya lewat sedikit ya, berhenti ya. Kita bisa bayang ya, sekali lagi bisa ya dapat gambaran di tetes. Tentu saya tetesannya lewat ya. Karena sedikitnya tetesan kadang-kadang berhenti di tengah ya alirannya. Karena sudah menempel di mukosa seperti itu ya. Jadi ya, pendapat terkuat penggunaan obat tetes telinga tidak membatalkan puasa. Dan apalagi kalau kita belajar anatomi telinga, ternyata telinga ini ya ada anatominya. Jadi ini lubang telinga. Nah, ini lubang telinga ya. Ternyata dalam lubang telinga itu ada namanya gendang telinga. Gendang telinga. Jadi ini menghambat. Gendang telinga ini salah satu berfungsi untuk membantu pendengaran ya, supaya dia untuk amplifikasi, memperbesar suara yang masuk. Jadi dia gendang, menutup seperti ini. Ya, terlebih ada gendang telinga. Jadi cairan atau apapun yang masuk tidak gampang masuk ke telinga. Ya, ada gendang telinga. Sehingga demikian juga beberapa orang ya, ada pasien yang apabila gendang telinganya masih utuh, ya ini walaupun dibilas juga, ini nggak semudah itu masuk cairan ya, cairan ke dalam nggak bisa. Dan ini memang salah satu anatomi tubuh manusia yang Allah ciptakan dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan itu untuk mencegah sesuatu masuk ke telinga, baik itu hewan, semut, serangga. Ini ada gendang telinga ya. Karena kita kalau semutnya tersebut masuk benar-benar ke dalam, ini berbahaya ya. Serangga masuk ke dalam berbahaya banget ya. Ini sudah dihalangi oleh gendang telinga. Dan salah satu lagi dihalangi oleh kotoran telinga. Jadi fungsi kotoran telinga di telinga kita ini mencegah hewan-hewan masuk. Sehingga jangan terlalu sering dibersihkan ya. Jangan terlalu sering dibersihkan. Artinya sampai bersih banget ya, sampai menyebabkan luka-luka sekitar ya. Jadi oke, kita sudah bahas dengan kesimpulannya, dan alhamdulillah ini benar-benar memudahkan ya. Benar-benar memudahkan. Tetes hidung ya tidak membatalkan puasa. Ya, tetes mata tidak membatalkan puasa, dan tetes telinga tidak membatalkan puasa. Alhamdulillah ini memudahkan bagi beberapa orang yang sakit untuk tetap melakukan puasa. Ya, kita lanjutkan lagi ya dari buku ini, yaitu sekarang tentang pembatal puasa terkait dengan anestesi atau obat bius. Nah, ini juga banyak ditanyakan. Perlu diketahui anestesi ini secara umum ada dua. Pertama, anestesi total, pasiennya tidak sadarkan diri. Yang kedua, anestesi lokal, yaitu membuat mati rasa hanya sebagian tubuh saja ya. Pada bagian tertentu saja, misalnya contohnya ya ibu-ibu yang operasi cesar, itu yang dimatikan rasanya itu hanya
bagian perut ke bawah ya. Jadi ke atas masih bisa dan masih sadar. Dan anestesi ini ada berapa metode. Pertama, ini menggunakan gas. Jadi memang dikasih gas, pingsan. Yang kedua menggunakan anestesi kering, itu akupuntur Cina. Jadi dengan teknik tertentu dimasukkan jarum dan akan mengeluarkan morfin alami dalam tubuh ya. Kemudian baru selanjutnya yang ketiga anestesi melalui suntikan ya, melalui suntikan. Mengenai suntikan sudah kita bahas sebelumnya. Dan kemudian terkait dengan anestesi ya, membatalkan puasa apa enggak, ini intinya ada dua keadaan ya, anestesi. Pertama, hilangnya kesadaran. Jadi dia anestesi pingsan ya. Pingsan, anestesi, kemudian pingsan. Ada berapa keadaan. Yang pertama, dia pingsan di seluruh siang. Artinya dari pagi sampai berbuka itu dia pingsan ya. Kemudian yang kedua, dia hanya pingsan berapa jam saja. Ya, hanya pingsan berapa jam saja. Nah, kalau dia pingsan seharian, ini ulama mengatakan puasanya tidak sah. Kalau dia pingsannya seharian. Kenapa? Karena yang namanya amalan puasa, dia menahan diri dari pembatal puasa dari sejak terbitnya matahari sampai tenggelam ya. Tapi kalau seharian ya, hampir seharian tidak sadarkan diri, ini berarti ya, tidak sah puasanya kata ulama. Ya, sedangkan kalau pada keadaan tertentu saja, ya misalnya hanya 2 jam, 3 jam, ya tidak sadarkan diri, ya ini ulama mengatakan ya puasanya sah, ya, puasanya sah ya, karena masih bisa menjalani hari. Ya, ini terkait tentang anestesi ya, terkait dengan anestesi. Sehingga kesimpulannya, ya kita langsung bacakan kesimpulannya. Anestesi ya, menggunakan gas, kalau dia anestesi menggunakan gas tidak membatalkan puasa. Anestesi kering ya, menggunakan teknik akupuntur tidak membatalkan puasa. Sedangkan terkait dengan pengaruhnya, apabila dia tidak sadar seharian penuh, maka puasanya tidak sah. Sedangkan kalau dia tidak sadar hanya beberapa saat, ya beberapa jam, maka ini puasanya sah. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya ini masih terkait dengan pembatal puasa kontemporer ya. Masih terkait dengan pembatal puasa kontemporer. Ini yang paling banyak ditanyakan oleh beberapa ibu-ibu ya. Terkait dengan ini, mohon maaf ya, terkait dengan namanya obat intravagina. Jadi memang ada obat yang dimasukkan, mohon maaf ya, ke dalam farjinya wanita. Dan juga ada prosedur yang namanya vaginal torture. Ya, artinya ketika seorang ibu itu sedang hamil, kadang-kadang bidan ya itu, mohon maaf ini, memasukkan jari ya ke dalam farjinya perempuan untuk melakukan pemeriksaan. Dan saya sengaja bahas ini karena memang pertanyaan cukup banyak terkait hal ini ya. Dan pertanyaannya adalah apakah ini membatalkan? Ya, karena memang beberapa perempuan ada terpaksa ya melakukan masukkan obat ya intravagina, dan juga ketika sedang hamil, sedang ya baik hamil awal maupun hamil tengah, akhir, ini ada prosedur pemeriksaan ini. Dan ini cukup banyak ditanyakan, ya, cukup banyak ditanyakan. Bahkan kadang-kadang ada pemeriksaan menggunakan spekulum ya. Spekulum itu memang alat ya untuk melihat ke dalam. Ini dimasukkan alat ya. Insya Allah teman-teman medis juga paham, dan kami rasa ibu-ibu yang pernah hamil pasti tahu ini, pasti tahu ya. Ini cukup banyak menimbulkan pertanyaan, apakah ya obat ya intravagina atau prosedur vaginal torture ya ini apakah membatalkan puasa atau tidak? Ya, jawabannya adalah ini tidak membatalkan puasa. Ya, yang menjadi kekhawatiran adalah dikiaskan, ini mohon maaf ya, dikiaskan dengan jima. Ya, dikiaskan dengan jima.
Sehingga ini batal apa enggak ya, memasukkan obat dan memasukkan teknik vaginal torture ini jangan-jangan seperti jima, apakah membatalkan puasa apa enggak ya. Jawabannya ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena memang ya tidak bisa dikiaskan antara prosedur vaginal torture dan obat intravaginal dikiaskan dengan jima, karena memang berbeda ya, beda. Ini tidak bisa dikiaskan ya, tidak bisa dikiaskan. Oke, kita lanjutkan di bab selanjutnya. Di bab selanjutnya saya bahas di sini tentang minum obat untuk begadang ya. Minum obat begadang untuk menghidupkan malam Ramadan. Ya, jadi dibahas ya, saya bahas di dalam bab ini tentang minum obat begadang untuk menghidupkan malam Ramadan. Artinya ada sebagian orang yang memang dia tidak biasa begadang. Ya, tidak biasa begadang sehingga memang ada obat untuk bisa menyebabkan seseorang ya, begadang di malam hari. Ya, jawabannya adalah dari sini kesimpulan dari pertanyaan ini ya, intinya minum obat begadang sebenarnya tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Kenapa? Karena hukum asalnya Allah berfirman wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Ya, artinya jangan sampai dipaksakan gitu ya. Jadi tidak perlu sampai minum obat begadang. Dan insya Allah masih ada cara-cara yang lain ya agar kita bisa begadang, bisa menghidupkan malam ya. Mungkin karena kita itikaf di masjid ya, suasana ramai, suasananya hidup ya. Ini insya Allah menguatkan kita untuk itikaf, terutama menghidupkan malam di bulan Ramadan ya. Dan berbeda keadaannya kalau kita di rumah sendiri ya. Ini tentu saja berbeda ya. Baiklah, mungkin kita masih lanjutkan lagi ya, masih ada pembahasan lagi. Di sini ya saya bahas ya. Di sini saya bahas, kita masuk ke bab ketiga titik 2, yaitu beberapa hukum yang terkait dengan puasa dan kesehatan. Yang di bab 32.1 saya bahas nih pembahasan yang mungkin cukup penting, yaitu puasa karena ingin langsing. Nah, jadi ini puasa karena ingin langsing kan. Beberapa orang memanfaatkan, nah ini mumpung kita puasa sebanyak 30 hari, nah ini kesempatan kita untuk diet ya, kesempatan kita untuk diet. Nah, apakah boleh kita berniat seperti ini ya, mumpung bulan Ramadan, kesempatan untuk diet ya. Oke, saya bahas panjang lebar di buku ini. Kesimpulannya adalah tidak boleh. Kenapa? Karena yang namanya puasa itu adalah ibadah, dan ibadah itu tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ya, sembelihanku, salatku ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ada banyak sekali nas-nas yang bahkan memasukkan ancaman bagi orang yang menjadikan ibadah syariat ini hanya untuk mencapai tujuan dunia. Ya, jadi misalnya belajar agama agar terkenal, belajar agama supaya dikenal sebagai ustadz, ya, belajar agama mungkin supaya dihormati, ini tujuan dunia. Ya, dan ini bahkan termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malu ma lahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami kasih mereka balasan dari perbuatan mereka tersebut di dunia, dan mereka ini tidak dirugikan. Tetapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati lan nar. Tetapi bagi mereka jatahnya di akhirat adalah neraka. Wa habita ma sana'u, dan terhapus amalannya. Wa batilum fiha wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah ya, sia-sialah usaha yang dikerjakan. Sehingga tidak boleh
bulan puasa niatnya untuk langsing. Tetapi ya kalau hanya ini kita berpuasa kemudian efek ikutannya atau mungkin kita bilang efek sampingnya berat badan menjadi turun, maka ini tidak masalah. Ya, ini tidak masalah ya, kita puasa niat kepada Allah dan ternyata selama sebulan turun berat badan kita, ini tidak masalah. Ya, ini tidak masalah. Ya, jadi hanya niat sampingan. Hanya saja ya kalau kita belajar, kita kembali lagi dalam ilmu kesehatan dan para ahli di bidang diet serta di bidang olahraga mengatakan yang namanya diet ini tidak efektif apabila tidak dibarengi dengan olahraga. Jadi kalau diet hanya mengandalkan makanan saja, ini tidak efektif. Ya, terjadi rebound fenomen atau fenomena bola bekel ya. Turun sebentar, nanti makannya balik, kembali lagi. Ini terbukti ya, selama 30 hari Ramadan ya, berat badannya mungkin turun 3 kilo. Ya, baru 1 hari 2 hari Syawal, Lebaran ya, naik 5 kilo. Jadi begitu ya. Ini terbukti, sehingga ya lebih baik ya tidak bisa ya. Jadi hanya mengandalkan puasa saja. Jadi memang harus olahraga. Ya, jadi ini sekali lagi hati-hati, jangan sampai kita mumpung Ramadan meniatkan hanya untuk diet saja. Dan apa bedanya, muncul pertanyaan, apa bedanya sih niat utama sama niat sampingan atau sekedar ikutannya? Bedanya adalah perhatian kita. Jadi kalau orang yang niatnya puasa karena Allah, dia akan fokus menjaga puasanya tersebut, menjaga dari apa yang diharamkan ya, mengisi dengan hal-hal positif, menahan amarah dan sebagainya ya. Kemudian ketika dia berat badannya turun, dia biasa saja. Kemudian kalau berat badannya tidak turun, dia juga tidak marah gitu ya. Tapi kalau yang niatnya memang memanfaatkan Ramadan ini untuk diet ya, tujuan utamanya ya, fokusnya berarti ke dietnya, berarti lebih fokus ke dietnya. Begitu azan langsung timbang ya. Kalau nggak turun malah sedih. Ini berarti tujuan utamanya itu untuk diet ya. Tujuan utamanya untuk diet. Nah, kemudian juga kita lanjutkan ya, bab 3.2. Manfaat puasa bagi kesehatan. Masya Allah. Ini saya jelaskan ya. Manfaat puasa bagi kesehatan. Jadi insya Allah secara umum ya. Jadi kita langsung ambil kesimpulannya lagi ya. Karena kalau kita bahas agak lama, panjang lebar ya. Jadi memang puasa ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia, dan jurnalnya, penelitiannya sudah sangat banyak dan para ahli sudah sepakat semuanya bahwasanya puasa bermanfaat bagi kesehatan. Atau dalam bahkan di dunia barat pun mereka mengenal intermittent fasting. Ini mereka juga puasa dan mereka pun menganjurkan ya, sedangkan Islam sudah ada puasa baik yang wajib maupun yang sunnah, yang wajib maupun yang sunnah. Nah, hanya saja ini ada terkait dengan manfaat puasa dan kesehatan. Terkait dengan manfaat puasa dan kesehatan, ada pembahasan yang cukup penting yang perlu kita sampaikan, bahwa sebagian kita ya, jangan sampai tujuan utamanya berpuasa adalah untuk sehat ya, jangan sampai tujuannya untuk sehat ya. Sebagian ulama mengingatkan, bahkan ada bab khusus peringatan dari ulama, jangan sampai kita rajin ibadah, baru rajin ibadah setelah tahu ada keuntungan dunia dalam ibadah tersebut. Ini hati-hati. Ya, saya ulangi, jangan sampai kita ini baru rajin ibadah setelah tahu ada kepentingan dunia dalam
ibadah tersebut. Ini hati-hati sekali. Karena apa? Karena namanya ibadah ya, terutama ibadah mahdhah ya, salat gitu ya, ke puasa, ini ibadah mahdhah, ibadah murni. Memang tujuannya adalah beribadah kepada Allah, mencari pahala dan ridha Allah, bukan untuk kepentingan dunia. Ya, jangan sampai kita baru rajin ibadah setelah tahu ada kepentingan dunia dalam ibadah tersebut. Kami contohkan ya. Kami contohkan, misalnya dulu pernah ya kita membaca gitu ya, manfaat sholat malam secara kesehatan. Sholat malam begini ya, membuat tenang. Sholat malam seperti meditasi. Sholat malam akan menyempurnakan, menyeimbangkan hormon, ya, menenangkan pikiran, ya. Dan ketika ini disampaikan ke masyarakat ya, manfaat sholat malam secara kesehatan, itu masyarakat akan membaca. Ketika membaca buku tersebut ya, atau membaca artikel tersebut, manfaat sholat malam untuk kesehatan, maka orang tersebut kira-kira sholat malam atau tidak? Dia akan sholat malam. Tapi apa tujuan dia sholat malam tersebut? Dia ingin cari sehatnya. Dia ingin sembuh dari stroke, ingin stabil gula darahnya, ingin stabil. Jadi dia baru rajin sholat malam setelah tahu ada kepentingan dunia dalam ibadah tersebut. Dan ini sudah diperingati oleh para ulama, hati-hati. Hati-hati. Nah, demikian juga dengan puasa. Jangan sampai kita rajin puasa ternyata setelah tahu ada kepentingan dunia. Harusnya kita puasa ini kenapa? Karena lihat keutamaan berpuasa, pahala yang besar dari berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah azza wa jalla berfirman dalam hadits qudsi, sesungguhnya puasa asyamuli. Puasa itu untukku, aku yang balas ya, pahalanya banyak. Jadi keutamaan seperti ini yang dicari. Bukan karena keutamaan dunia. Ya. Sehingga ini cukup penting. Sebagian ulama memberikan peringatan kepada kita kurang bijaksana. Ya, kurang bijaksana apabila ada ibadah mahdhah, puasa, sholat, yang pertama kali disampaikan adalah manfaat-manfaat dunia. Ini tidak bijak dalam dakwah. Hendaknya dalam ibadah mahdhah, puasa, sholat, yang disampaikan pertama kali adalah tentang keutamaan ibadah tersebut dan bagaimana bisa mencapai ridho Allah. Contohnya puasa. Yang kita sampaikan pertama kali kepada masyarakat adalah tentang motivasi puasa, pahalanya, keutamaannya, bagaimana bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bau mulutnya orang puasa disukai oleh Allah, atyabu min rihil mis. Misalnya lebih harum dari bau mulutnya bau misik nanti. Sehingga orang itu berpuasa karena memang dia ingin cari ridho Allah dan pahala yang besar. Bukan sekedar untuk ingin sehat saja. Ya, ini yang perlu kita sampaikan. Dan sekarang kita renungkan para jamaah sekalian, sekiranya tadi ada orang ini, ada si A, ada si B. Si A ini dia sholat malam setelah tadi mengetahui manfaat sholat malam. Ya, seperti meditasi ini si A. Kemudian si B, dia sholat malam tapi dia tidak tahu keuntungan dunia tadi teori tentang meditasi. Si B ini nggak tahu. Tetapi si B ini dia sholat malam, kenapa? Karena membaca keutamaan sholat malam. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Misalnya itu dalil yang dia tahu. Kemudian dua-duanya sholat malam ya, Sekarang pertanyaannya, kira-kira si B ini apakah mendapatkan keuntungan dunia berupa kesehatan sebagaimana yang didapatkan oleh si A? Jawabannya tentu. Ya, jadi tentu saja si B juga mendapatkan keuntungan. Ya, jadi untuk ibadah mahdhah ya, hendaknya kita menyampaikan kepada masyarakat ini, kita berpuasa, sholat untuk meraih ridho Allah. Barulah setelah itu kita
sampaikan ya, ini ternyata ada penelitiannya, ada ini ya, ada kebaikan dan sebagainya. Jadi ini cukup penting. Dan di sini dalam buku ini pun saya jelaskan ya tentang manfaat puasa bagi kesehatannya. Setelah sebelumnya kita jelaskan intinya puasa untuk ibadah kepada Allah. Adapun ini hanya efek samping. Ya, efek samping. Ya. Efek samping. Manfaat puasa saya jelaskan panjang lebar di buku ini, ya, panjang lebar saya jelaskan di sini. Yang manfaat puasa di sini pertama ada, saya sebutkan aja ya, ada detoksifikasi, ya, menghilangkan racun tubuh karena memang makanan diistirahatkan, dicerna. Ya. Jadi memang tubuh istirahat. Kemudian juga saya jelaskan panjang lebar yang lain lagi tentang metabolisme tubuh menjadi kurang, jadi bisa mengurangi emosi. Kemudian metabolisme juga diistirahatkan sebentar, ya, bisa menurunkan hipertensi dan juga bisa mengendalikan asam lambung. Ya, jadi nanti kita bahas ya bagaimana orang berpuasa itu bagi yang penyakit asam lambung, ya, ada yang bisa menyembuhkan. Kemudian juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, ini bisa meningkatkan imun. Ini jadi sempat ditanya juga ya pertanyaan kemarin tentang apakah ini lagi sedang musim wabah gitu ya. Musim wabah, apakah kita harus tidak puasa atau tidak? Jawabannya tetap puasa. Ya, karena salah satu fungsi puasa meningkatkan imun. Jadi terlebih yang apa namanya, sebagian kaum muslimin ini kan di rumah aja gitu. Di rumah, jadi kaum rebahan gitu ya, sehingga mereka nggak capek, nggak kemana, nggak seperti ini di musim wabah. Jadi selama mereka berpuasa ya, dengan cara yang benar, dengan makan sahur, makan bergizi, ya, mungkin minum vitamin, ya sunnahnya kurma, minum yang cukup, ya, yang mencukupi, dan ini ada tekniknya juga. Ya, kemudian berbuka demikian, insya Allah tidak akan menurunkan imun ya. Tidak akan menurunkan imunitas terutama di musim wabah. Jadi ya tidak tepat ya apabila ada seruan yang mengatakan ini harus dikeluarkan fatwa selama musim wabah kaum muslimin tidak berpuasa. Ini tidak tepat dan memang bisa tidak berpuasa, tetapi mungkin pada keadaan tertentu ya, mungkin pada orang yang kena penyakit atau apa. Dan ini pun saya semalaman mencari fatwa ulama, beberapa ulama mengatakan patokannya orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan kembali kepada pendapat ahli, yaitu para tabib dan dokter. Jadi ketika dokter mengatakan kamu jangan puasa dulu karena begini, barulah itulah uzur syar'i, dia boleh tidak puasa di bulan Ramadan tetapi wajib mengkodok di hari yang lain. Ya, baiklah para pemirsa, para penonton dimanapun Anda berada. Ya, kita cukupkan dulu materi ya dari buku ini. Ya, kita sudah membahas beberapa hal tadi ya, tentang tetes mata, tetes hidung dan sebagainya. Dan insya Allah sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, ada beberapa pertanyaan kita lihat dulu ya. Lihat dulu. Ya, saya baca dulu beberapa pertanyaannya yang sesuai. Ya, baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, apakah benar wanita hamil lebih baik mengambil rukhsah? Rukhsah artinya keringanan ya, untuk tidak berpuasa, atau harus dilihat dulu kondisi kehamilannya, dan apa saja yang harus dikonsumsi selama berpuasa untuk wanita hamil ya. Jadi ini pertanyaannya adalah terkait dengan wanita hamil dan berpuasa. Ya, di sini di buku ini ada bab yang saya bahas tentang wanita hamil dan menyusui, ada beberapa permasalahan dan beberapa pembahasan terkait ini, tetapi untuk pertanyaan ini saya jawab dengan ringkas. Intinya wanita hamil ini kembali kepada dokternya.
kembalikan pada dokter, dia periksa dulu. Ya, kalau memang dokter mengatakan dia sebaiknya tidak berpuasa, ya maka ini termasuk rukhsah bagi dia. Dan memang hukum asalnya adalah dia mengkodok. Ya, jadi dia nggak berpuasa, hukum asalnya mengkodok. Ya, baru nanti ada beberapa keadaan, ya kita akan jelaskan panjang lebar pada pertemuan selanjutnya, yang wanita hamil, ibu wanita hamil atau menyusui, ya dia bisa hanya membayar fidyah saja. Karena memang ada pendapat ulama terkait hal ini, tetapi hukum asalnya itu mereka mengkodok. Hukum asalnya mengkodok, kecuali ada beberapa keadaan yang dia boleh membayar fidyah saja nanti. Iya. Kemudian ada pertanyaan ya. Nah, ini pertanyaan terkait dengan fikih ya, Ramadan atau selama wabah. Pertanyaan selanjutnya, afwan Ustadz, bagaimana jika suami tidak di rumah? Bolehkah saya, ini seorang perempuan ya, jadi imam taraweh, imam sholat untuk anak yang berusia 9 atau 8 tahun. Ya. Jadi ini ibu-ibu, suaminya sedang tidak di rumah, dia punya anak berusia 9 atau dan 8 tahun. Bolehkah ibunya jadi imam? Ya, jawabannya, ya, kalau anak-anaknya perempuan semua, ini boleh. Ya, boleh. Ya. Ibunya jadi imam. Ya. Tetapi kalau ya, anaknya ada yang laki, berarti anak tersebut istilahnya sedang diajarkan untuk sholat berjamaah. Bahkan kalau bisa, kalau memang anaknya yang usia 9 tahun laki-laki jadi imam, ini boleh. Asalkan dia bacaannya sudah bagus ya. Kemarin kita jelaskan ada lahan jali, lahan khafi, artinya bacaannya bagus, makharijul hurufnya tepat. Ya, terutama di surat Al-Fatihahnya, justru anaknya yang 9 tahun laki-laki bisa menjadi imam bagi ibunya. Karena di zaman Rasulullah SAW ada anak yang menjadi imam bagi kaumnya. Kenapa? Karena dia, anak tersebut lebih dulu masuk Islam dan lebih bagus bacaannya. Jadi imam bagi kaumnya, anak-anak kecil. Ya, anak kecil belum balik saat itu, anak tersebut di zaman Rasulullah SAW. Jadi itu ya, rinciannya ibu ya. Terkait dengan ini, dengan apa menjadi imam. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Afwan, saya ingin bertanya, ada yang mengatakan bahwa apabila semalaman tidak sahur, maka hukumnya makruh. Apa benar? Ya, jadi apakah kalau semalam tidak makan sahur, mungkin ketiduran ya, nggak ada yang bangunin mungkin ya, ini mungkin sahur sendirian mungkin ya. Malamnya tidak sahur, apakah hukumnya makruh? Ya, jawabannya tidak. Ya, setahu saya tidak makruh hukumnya. Ya, jadi tidak sahur. Mungkin ini kebanyakannya ketiduran ya. Jadi dia memang bukan sengaja nggak mau sahur, ya, tapi memang ketiduran dan tidak sampai hukumnya makruh. Ya, tidak sampai hukumnya makruh. Bahkan ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya kalau tidak sahur itu tidak sah niatnya. Kenapa? Mereka beralasan dengan hadis ya, tidak ada puasa bagi yang tidak berniat di malam hari. Jadi kalau malamnya tidak makan sahur dan tidak berniat, puasanya tidak sah. Ya, ini ada yang berpendapat seperti ini, tetapi pendapat terkuat bahwasanya sebagaimana Syekh Utsaimin menjelaskan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya ibadah Ramadan ini adalah ibadah kesatuan. Ya, jadi 1 bulan. Ya, sehingga memang dia sudah dihitung rencananya 1 bulan. Jadi dia memang udah meniatkan puasa 1 bulan. Jadi ini yang dimaksud dia. Jadi tidak mesti memang ada hadis harus berniat puasa malamnya, tetapi Ramadan sudah 1 bulan niatnya. Sehingga walaupun dia tidak sahur malamnya, tidak niat, tapi dia sudah meniatkan puasa selama 1 bulan. Jadi tidak benar ya, makruh ya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, apakah ada keringanan puasa sehingga bagi pekerja dengan tenaga kasar
Ya mungkin mohon maaf ini mungkin pekerja kasar, mungkin ya angkat batu ya, angkat ini dan sebagainya. Sehingga tidak makan dan minum, badan lemas dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dan keluarga wajib menafkahi keluarga. Ya, jawabannya ini bukan keringanan. Ya, pekerja kasar, pekerja berat, ini bukan keringanan, bukan uzur untuk tidak berpuasa. Ya, kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW juga banyak yang seperti ini. Mereka pun bekerja siang hari. Ya, bahkan dengan cuaca yang lebih panas lagi, ada yang berkebun siang hari, ada yang mengembalakan siang hari, ada yang ini. Jadi pekerjaan-pekerjaan berat pun ada di zaman Rasulullah SAW dan ini bukan termasuk udhur syar'i. Ya. Caranya adalah dengan menyikapinya. Mungkin ya bekerjanya adalah dipindah jadi malam hari. Ya, dipindah jadi malam hari atau bekerjanya mungkin siang hari sampai dari subuh sampai jam 8 sebentar, istirahat, dilanjutkan sore menjelang berbuka dan dilanjutkan malam hari. Jadi sekali lagi ini bukan udhur syar'i, ya bekerja keras ya apa sehingga boleh buka puasa, ini bukan udhur ya, masih bisa diatur. Iya, ada pertanyaan lagi. Bagaimana kiat berpuasa pada pasien yang asam lambung tinggi yang biasanya suka merasa sesak napas bila asam lambungnya naik seperti yang saya alami selama seminggu. Ya, baik. Jadi ini ada orang yang terkena pasien ya, asam lambung merasa sesak napas. Ini jadi pasien yang sakit mah begitu ya. Sakit mah, bagaimana cara berpuasanya? Ya baiklah, dalam sakit mah ini ya, pasien asam lambung atau dalam medis disebutkan dengan istilah dispepsia. Jadi perlu diketahui para jamaah, para pemirsa bahwasanya sakit lambung ini banyak jenisnya dalam ilmu kedokteran. Ya, bisa jadi dia adalah tukak lambung, bisa juga tukak usus 12 jarinya atau usus halus bahasanya ya. Tukak di situ, bisa juga dia sakit mahnya karena infeksi bakteri, Helicobacter pylorus misalnya. Bisa juga karena ini yang paling banyak yaitu sakit dispepsia atau sakit mah karena sebabnya adalah psikologis. Sebabnya psikologis. Ya. Jadi psikologis ini karena stres ya. Kita pun kadang-kadang yang sehat ini sedang khawatir, sedang cemas berlebihan, ini asam lambung naik. Jadi perutnya agak panas sedikit. Ya. Nah, oleh karena itu ini dirinci ya. Nanti intinya mau berpuasa atau tidak, orang yang terkena asam lambung ini periksakan ke dokter dan jawabannya secara umum, ini secara umum ya. Kalau memang asam lambungnya ini naik ya, atau penyebab mahnya karena psikologis, cemas dan sebagainya, maka dengan puasa justru ini bisa mengontrol asam lambungnya. Bisa mengontrol asam lambung ya, dengan berpuasa dia menjadi tenang, menjadi tidak terburu-buru. Biasanya itu orang yang berpuasa. Justru orang yang sakit mah psikologis ya, asam lambung naik karena cemas dan sebagainya, ini dengan berpuasa justru berkurang. Tetapi kalau sebab yang lain ya, misalnya asam lambungnya karena ada sakit mah karena tukak itu luka di lambung. Dan memang ini agak berbahaya. Tukak di lambung, dia luka. Ya, kalau namanya luka harus kering. Ya, kalau di luar luka itu kering bisa, tapi ini lambung yang selalu basah dengan makanan, dengan air, dengan apa dan sebagainya, sehingga kalau ada tukak di lambung ya, luka bahasanya, ini lebih susah diobatinnya, dikontrol dan sebagainya. Nah, kalau dia seperti ini sebabnya, ini memang lihat apa kata dokter. Ya, lihat apa kata dokter, perhatikan derajat keparahannya. Bisa jadi oleh dokter dibilang jangan puasa sementara dulu. Karena perlu minum obat teratur, perlu ada obat untuk melapis lambung dan sebagainya. Jadi intinya seperti itu ya, dirinci. Dan kebanyakan memang lebih banyak asam lambung ini naik karena kecemasan ya.
kecemasan ya, masya Allah ya, bisa lebih tenang dengan puasa. Ya, ini lagi ada pertanyaan lagi. Ya, ini sama menyusui. Apakah puasa mempengaruhi produksi ASI? Saya baru saja melahirkan, anak masih 1 bulan. Bingung apakah puasa mempengaruhi ASI? Ya sebenarnya, nanti kita akan bahas panjang lebar ya dalam bab tentang menyusui dan hamil bagi ibu terkait dengan puasa. Ringkasnya ya, ini karena tanya jawab. Memang puasa mempengaruhi produksi ASI. Karena memang puasa tersebut ya kita minumnya tidak setiap hari, terbatas ya, sehingga cairan yang masuk berkurang, otomatis produksi ASI juga berkurang. Tetapi sebenarnya ini ada tekniknya ya, ada caranya supaya produksi ASI tidak menurun, yaitu dengan memanfaatkan proses minum ya, memanfaatkan minum ketika waktu berpuasa. Jadi bagi ibu menyusui, kita bisa menggunakan tips berikut ya supaya tidak kekurangan cairan adalah jadi ketika pertama ya, manfaatkan minum ya segelas-segelas. Contoh misalnya ketika berbuka puasa minum segelas. Ketika berbuka puasa. Kemudian nanti makan minum segelas lagi. Kemudian sholat maghrib minum segelas lagi. Kemudian berangkat sholat isya ya, dan sholat tarawih minum segelas lagi. Kemudian setelah sholat tarawih minum segelas lagi, menjelang tidur minum segelas lagi. Kemudian ketika bangun pertama kali minum segelas, dan kemudian ketika akan makan ya, itu minum segelas. Kemudian sambil menunggu sholat subuh ya, sambil menunggu kan batasnya kan sholat subuh ya, bukan waktu imsak ya. Sambil menunggu lihat ini minum segelas lagi, dan akhirnya bisa 8 gelas. Ya, bisa 8 gelas dalam sehari. Jadi itu salah satu teknik ya bagi orang ibu yang sedang menyusui agar tidak kekurangan cairan. Karena memang kalau kekurangan cairan pasti produksi ASI-nya akan menurun. Ya, ada pertanyaan ya. Saya ingin bertanya, apabila berpuasa melihat konten video berisi makan, apakah membatalkan puasa? Jawabannya tidak membatalkan puasa ya. Jadi kalau hanya sekedar melihat makanan ini tidak membatalkan puasa ya. Hanya saja yang dikhawatirkan ya nanti akan bahasanya akan produksi saliva atau produksi air ludahnya banyak. Jadi apalagi sedang lapar, sehingga dihindari saja ya. Dan memang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat ini sedang puasa melihat video-video makan, apalagi sekarang lagi ada video kuliner ya, ada YouTuber, ada di Instagram mungkin ya, obat tentang makanan, tentang apa. Ini selama puasa dihindari aja ya, tidak bermanfaat walaupun tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Oke, baiklah, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir. Ya, sama pertanyaan sebelumnya ya, tentang mah kronis dan riwayat ileus obstruktif berulang, riwayat operasi usus sebelumnya. Ya ini pertanyaannya tentang jadi ada namanya ileus obstruktif ya. Jadi memang ini istilah medis ya. Ileus obstruktif itu memang intinya di usus ada sesuatu intinya dan akan menjadi hambatan. Ada hambatannya, terkadang menghambat, jadi makanan itu tidak dicerna lewat dengan lancar, jadi dia tertahankan sehingga kadang-kadang bisa sampai membesar perutnya. Ini namanya ileus obstruktif ya. Bagaimana dengan tidak berpuasa? Jawabannya ya hukum asalnya harus berpuasa memang ya, hukum asalnya berpuasa dan kembali kepada dokter nanti, kepada dokter ya. Saya rasa kalau sudah ileus obstruktif seperti ini sebaiknya disembuhkan dulu. Ya, disembuhkan dulu karena memang sepertinya agak sulit puasa ya, tapi nanti intinya kembali kepada dokter yang memeriksa langsung, melihat klinisnya. Memang agak sulit ya puasa ileus obstruktif seperti ini.
ya, tapi dia kalau memang tidak berpuasa dia akan qada di waktu selanjutnya begitu ya. Oke, baiklah para pemirsa, para penonton dimanapun Anda berada, ya itu sudah tanya jawab sudah kita lewati ya. Sudah beberapa pertanyaan kita jawab dan mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan kedua dari pembahasan buku ini, Fikih Kesehatan Kontemporer terkait puasa dan Ramadan dan panduan ibadah bagi orang sakit di bulan Ramadan, dan insya Allah kita akan jumpa lagi di pekan selanjutnya. Jadwal kita setiap hari Kamis dan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan insya Allah ya, bagi para pemirsa, para penonton ya, bisa mengajukan pertanyaan kapanpun ya, kapanpun. Jadi tidak mesti pertanyaannya ketika acara live seperti ini, bisa mengajukan pertanyaan dan akan masuk ke nomor redaksi dan kita akan prioritaskan pertanyaan yang sesuai dengan sesuai dengan pembahasan kita. Ya, silahkan mengirimkan pertanyaan ya, kapanpun ya, kita akan simpan dan kita akan bahas. Saya bacakan sekali lagi nomornya 0823 4033 3288. Sekali lagi 0823 4033 3288 melalui WhatsApp dan atau SMS, ataupun bisa melalui kolom komentar di video live kita ini. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini para pemirsa dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.